Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 1, yaitu Pertama Kinanti Septia Rosdiana, kedua Muhammad Wildan Syahbani, ketiga Muhammad Zidan Ardana, keempat Refli Laksana, kelima Kisti Andarun, keenam Aldia Almunawaro. saya sendiri adalah Nur Alfiana Sofia, akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. A. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, sebuah bahasa Austronesia yang digunakan di Nusantara. Bentuk bahasa sehari-hari ini sering dinamai dengan istilah Melayu Pasar. Melayu Tinggi adalah bentuk yang lebih resmi dari Melayu Pasar. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu bisa dilihat dari beberapa peninggalan berikut. Tulisan yang terdapat pada batu nisan di Minye-Tujuh, Aceh pada tahun 1380 Masehi, Prasasti Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 683 Masehi, Prasasti Talang Tuo di Palembang pada tahun 684 Masehi, Prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686 Masehi. Prasasti-prasasti lain dalam bahasa Melayu juga terdapat di Jawa, yaitu Jawa Tengah. Prasasti Ganda Suli tahun 832 Masehi dan Prasasti Manjucerita Bogor, Prasasti Bogor tahun 942 Masehi. Bahasa Melayu di Indonesia kemudian digunakan sebagai lingua franca, tetapi pada waktu itu belum banyak yang menggunakan sebagai bahasa ibu. Bahasa ibu masih menggunakan bahasa daerah yang jumlahnya mencapai 360 bahasa. Pada awal abad ke-20, bahasa Melayu pecah menjadi dua. Di tahun 1901, Indonesia di bawah Belanda mengadopsi ejaan Van Ophuijsen, sedangkan pada tahun 1904, Malaysia di bawah Inggris mengadopsi ejaan Wilkinson. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa nasional pada saat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional atas usulan Muhammad Yamin, seorang politikus, sastrawan, dan ahli sejarah. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat. Para pemuda berikrar, "Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia." Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikokohkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Selanjutnya, perkembangan bahasa dan kesusastraan Indonesia banyak dipengaruhi oleh sastrawan Minangkabau seperti Marah Rusli, Abdul Muiz, Nur Sultan Iskandar, Sultan Takdir Ali Syahbana, Hamka, Roestam Effendi, Idrus, dan Hairil Anwar. Sastrawan tersebut banyak mengisi dan menambah perbendaharaan kata, sintaksis, maupun morfologi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa, fungsi umum sebagai alat komunikasi sosial, fungsi khusus, emotif, tumpuan pembicaraan pada si penutur. Contoh, mengungkapkan rasa gembira, sedih, terharu. Konatif, tumpuan pembicara pada lawan bicara. Contoh, berbahasa dengan tujuan agar lawan tutur tidak tersinggung atau agar lawan tidak senang. Referensial, tumpuan pembicaraan pada konteks pembicaraan. Contoh, membicarakan suatu permasalahan dengan topik tertentu. Puitik, tumpuan pembicaraan pada amanat atau pesan. Contoh, orang berbahasa untuk menyampaikan pesan atau amanat, misalnya dalam berpidato. Fatik, tumpuan pembicaraan pada konteks sosial.
Contoh, berbahasa sekadar melakukan kontak sosial dengan orang lain. Metalingual, tumpuan pembicaraan pada kode, contoh membicarakan bahasa menggunakan bahasa tertentu. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia terbagi menjadi dua, bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa nasional. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, bahasa persatuan berbagai suku bangsa yang memiliki latar belakang bahasa dan budaya yang berbeda, bahasa perhubungan antara berbagai wilayah di Nusantara. Bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki berbagai fungsi. Sebagai bahasa resmi negara, sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan, sebagai bahasa perhubungan dalam hal mewujudkan kepentingan nasional, sebagai bahasa yang mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan budaya.